Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Nah, kali ini pada segmen kali ini, kalau kemarin temanya perspektif perempuan ya, kalau sekarang ini saya ngambil sessionnya ataupun temanya adalah teman diskusi ya. Nah, kawan-kawan semuanya, terima kasih banyak sudah singgah di channel Kadebo Institute. Tapi jangan lupa yang berusnya silahkan like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan kawan-kawan suka ya, kalau enggak ya gak apa-apa. Kalau enggak ya harus juga. Harus juga sih sebetulnya. Nanti yang sebelumnya ini kan bukan kebetulan, memang sedang kejadian kan ya. Jadi akhir-akhir ini kita sedang dirundung duka karena ada bencana yaitu virus corona ya. Kira-kira apa nih yang ingin disampaikan untuk teman-teman semuanya, untuk warga masyarakat khususnya Indonesia? Nah, jadi sebelumnya dulu ya, karena kan Kadibawa itu kalau yang dulu-dulu itu segmennya bahas-bahas kayak KMI-an, kemahasiswaan kayak gitu-gitu ya Bang. Nah, untuk sekarang jadi teman-teman Kadibawa channel itu punya segmen baru, 2 segmen baru. Yang pertama kemarin perspektif perempuan, episode pertama yang kemarin. Kalau teman-teman belum nonton, wajib banget nonton yang episode pertama karena seru banget. Itu sama Ketum Hati ya Bang. Ketum Hati Banjar. Ya, sama Ketum Baiti. Nah, untuk yang sekarang kita ada segmen yang kedua yaitu teman diskusi. Nah, di teman diskusi ini kita bakal ngundang ya siapa aja gitu yang mau berdiskusi sama kita. Nah, kalaupun teman-teman mau diskusi boleh komen di kolom komentar, kita diskusi bareng gitu ya Bang. Nah, untuk yang tadi ya virus corona ya, memang Indonesia, dunia bahkan sedang berduka hari ini. Beberapa hari yang lalu juga kan kayak tempat wisata ditutup, terus sekolah-sekolah, kuliah, kampus-kampus gitu kan diliburkan gitu ya. Nah, untuk teman-teman bukan diliburkan, dipindah belajar kan. Oh iya. Tapi itu malah beda liburan Bang. Terus sempat lucu ya, juga. Bahasa halus gitu. Terus ada yang lucu juga kayak teman-temanku yang masih kuliah gitu ya, karena kemudian saya udah selesai kuliah. Abang gimana nih, udah sebelum? Terakhir ini ya, sedang sun. Nah, itu banyak banget yang mereka tuh kayak bimbingan skripsi online Bang, terus kayak kuliah online, gurunya itu kayak nge-voice note di grup gitu loh Bang. Itu lucu banget sih, kayak apa ya, langka gitu, lucu gitu momen-momen kayak gitu tuh. Tapi maksudnya bukan jadi lelucon juga gitu Bang, cuma kan ya untuk teman-teman yang masih beraktivitas nih kayak kita gitu, justru dengan adanya virus ini kan untuk supaya kita jadi lebih aware gitu sama sekitar, sama lingkungan gitu, untuk jaga kebersihan, jaga kesehatan, karena memang kan kebersihan itu yang paling utama ya Bang. Justru ya dengan ada atau tidaknya ada virus ini kan memang kebersihan harus kita tetap jaga gitu, dan juga kesehatan, karena sehat itu, sakit dan sehat itu tergantung sugesti diri kita sendiri gak Bang? Kayak gitu gak sih Bang? Kayak kalau kita kasih sugesti yang jelek gitu ya, yang negatif ke tubuh kita, itu tubuh kita akan merespon negatif juga gitu. Tapi kalau kita kasih respon yang positif kayak enggak, aku sehat gitu, aku bisa kuat kayak gitu segala macam, itu justru ya tubuh juga akan merespon positif gitu. Jadi untuk teman-teman jangan justru malah waspada harus, tapi jangan justru malah panik kayak gitu. Terus kayak nyaring berita-berita, banyak kan di media, banyak banget beredar kayak berita-berita hoax kayak gitu. Ya kita juga harus tetap bisa memfilter itu gitu. Juga untuk salut juga ya, ucapan luar biasa pokoknya ya untuk teman-teman medis, tim medis ya, karena ya dalam kasus ini perawat itu, tim-tim medis gitu, itu mereka ada di garda terdepan gitu Bang. Dan kemarin ini tepat hari kemarin itu hari ulang tahun ke-46 PPNI. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun PPNI ya, sukses selalu pokoknya. Semoga terus berkarya untuk bangsa ya, terus menjadi garda terdepan untuk mengawal berarti PPNI. Ya, kesehatan perawat. Kesehatan perawat seperti itu ya. Iya. Juga untuk teman-teman yang diliburkan gitu ya Bang. Ya bukan diliburkan, dia dipindah apa tadi Bang masih? Belajar. Dipindah belajar gitu. Belajar di rumah. Iya, belajar di rumah. Bener-bener belajar ya, jangan malah liburan maksudnya. Gitu sih. Nah, ngomong-ngomong soal kuliah gitu ya Bang.
Abang ini sebenarnya kuliah semester berapa sih bang? Semester akhir. Seriusan semester akhir? Tapi sekarang gimana? Skripsi lagi nyusun kah? Lagi nyusun. Sekarang itu lagi nyusun ya. Sebetulnya harusnya 2 tahun yang lalu saya lulus. Tapi karena berbagai faktor, diantaranya karena faktor nikah kan. Jadi nikah menghambat gitu? Bukan menghambat, karena ekonomi coy. Jadi dialihkan dulu nih buat nikah aja lah dulu kan itu. Terus kan kamu dulu yang lulus maksudnya. Baru aku lah, gak apa-apa, gak lulus di waktu gak lulus tepat waktu, yang penting di waktu yang tepat kan itu. Oke. Soalnya sekarang deadline ya, tahun terakhir, kalau misalkan gak lulus ya bahaya, potensi drop out ini terakhir. Kan kemudian kejar-kejar dosen gitu. Kalau main sering ke kampus tapi main aja. Jadi abang ini tuh mahasiswa pokoknya ya. Udah. Masih cuma telat 2 tahun juga enggak, sekarang ke 2 tahun harusnya. Kayaknya begitu sih. Terus kayak apa sih kayak tujuan pertama bang kuliah itu apa sih? Untuk kerja kah? Untuk punya jabatan di apa gitu segala macam? Kok ini malah saya yang ditanya, serius saya? Tapi saya bang. Tapi biasanya apa yang nanya terus sekarang aku yang nanya. Tujuan kuliah pertama ya menghilangkan status pengangguran kalau saya. Benar. Soalnya kan dulu nganggur lama ya, daripada ditanya orang kan. Tanya orang kerjanya apa, bingung kan ya. Kalau mahasiswa kan mending gitu. Lebih keren ya? Lebih keren. Kerjanya apa, masih kuliah mahasiswa. Itu kan ya bagi saya pekerjaan mahasiswa itu. Oh, jadi kuliah itu pekerjaan. Bagi saya itu kuliah itu pekerjaan. Jadi ketika orang mahasiswa nanya, itu profesi gitu ya? Profesi. Kalau justru aku gini bang, dulu kenapa pengen banget kuliah gitu ya, untuk pertama ngehindarin nikah. Terus yang kedua ya itu belum siap kerja gitu, karena kan lulus kuliah itu usia 18 tahun gitu ya, usia dimana kita nikah belum berani gitu, masih yang belum yakin gitu. Terus kerja juga bisa kerja apa gitu, apalagi aku misalnya SMA kan, terusnya ya kerja apa gitu. Jadi untuk menghindari itu kuliah gitu. Kalau saya nggak sih, awalnya udah kerja dulu kan. Bukan kerja sih, dulu dagang. Dulu saya pedagang asongan, pedagang roti sebenarnya kan. Naik angkot, dulu saya naik angkot. Kalau yang tahu itu pada larang ke apa? Yang jembatan itu perbatasan Cianjur, saya lupa. Yang Cipatat ke sana ya, lupa abang. Pada larang itulah, lupa saya intinya. Terus dagang roti kan, dagang asongan juga. Nah dulu karena bangkrut ya jelek lah dagangnya, jelek, makanya balik kanan ke rumah. Dulu kan ngerantau tuh, balik kanan ke rumah 3 bulan nganggur, bingung nih, daripada nganggur ya udahlah kuliah. Kuliah itu sebetulnya itu awalnya pertama biar jauh dari orang tua, ya malu kan diam di rumah. Terus ya kuliah kan, pas ditanya ya masih kuliah, masih jadi dimaklumi gitu kan, dimaklumi orang kuliah belum kerja itu, walaupun ya ada bisnis kecil-kecilan. Saya kan suka order kaos dulu, order kaos, pin, plakat. Emang belum pernah kerja sebetulnya. Jadi kalau jualan dari dulu ya, dari SD. Dari SD. SD mah jualan gorengan, suka bawa gorengan. Terus dulu kalau panen rambutan suka diikat jadi 5, itu dijual 100-an. Terus dapat persentase. Terus ya itu kaos kan, order dari kaos, plakat dan sebagainya gitu. Sampai sekarang ya benar senang gitu. Yang penting nggak jualan umat. Terus lagi kayak gini loh bang, yang aku rasain gitu ya. Sekarang udah lulus kuliah, terus nggak ada kerja kedinasan gitu. Jadi nggak kerja di mana, di instansi mana gitu. Jadi orang-orang ya society kita gitu ya, itu tuh kayak nganggep kuliah itu untuk bekerja gitu loh. Tapi memang iya sih, kalau dalam buku psikologi pendidikan itu karya Mahmud Yunus, judulnya Tarbiyah wa Ta'lim,
bahwa tujuan pendidikan itu kan ada 3. Pertama dibagi 2 dulu ya, Gordul Am sama Gordul Hos. Jadi tujuan secara umum, tujuan secara khusus. Nah, tujuan secara umum pendidikan itu ada 3. Melahirkan pertama ilmu, harus melahirkan ilmu, terus yang kedua akhlak, terus kasbul ais. Ilmu, akhlak, kasbul ais, ini 3 esensi. Kasbul ais itu apa? Itu dapat pekerjaan, finansial. Nggak salah kalau misalkan pendidikan, tujuan pendidikan itu ya untuk dapat kerja, untuk dapat finansial, nggak masalah ya. Tapi ini kan ketika ini menjadi tujuan umum, berarti pasti orang tuh pasti ada 3 hal ini tujuannya. Kalau nggak nyari ilmu, akhlak, biar akhlaknya bagus katanya. Terus ya kasbul ais nggak salah sebetulnya. Tapi kan kerjaan di sini maksudnya bukan kita kerja di mana. Jadi kasbul ais itu kan untuk bisa hidup lah. Untuk bisa hidup ya, terlepas bisa hidupnya bagaimana, apakah mau dengan mau dengan berjualan, mau dengan kita jualan, kerja juga jualan jasa. Sebetulnya kita kerja di dinas itu kan jualan jasa. Jasa kita kan, jasa pemikiran kita, intelektual kita kan begitu. Jadi maksudnya kerja di sini tuh bukan arti kita harus di mana menjabat sebagai begitu kan. Iya, kalau dalam tujuan pendidikan secara substansial sebegitu. Tapi kan ini kalau itu kan paradigma ya, paradigma masyarakat, dan karena kultur dan budaya masyarakat seperti itu ya, kita nggak bisa mempermasalahkan ya, karena begitu budayanya gitu. Iya, dan begini ya, di society kita tuh kayak gini, misalnya si anak tuh izin mau kuliah gitu ya bang, terus sama si orang tuanya tuh kayak nggak usah kuliah, bagi perempuan gitu kan, dan mereka tuh membandingkan gitu, si itu aja lulus S1 sarjana tapi nggak kerja apa-apa gitu. Apakah memang arti kuliah itu sesempit itu kah, hanya untuk jadi sebagai apa gitu? Bukan sesempit itu, karena ya lagi-lagi tadi sampaikan, karena perspektif masyarakat terbangunnya seperti itu ya, kita tidak bisa mempersoalkan gitu. Kita wajarkan pemahaman orang tua, pemahaman orang-orang zaman dahulu seperti itu ya, gak jadi masalah. Asal ya tinggal kita menyikapinya gitu. Kita sebagai generasi milenial, apalagi sekarang ada generasi X, generasi Z kan itu. Kita buktikan gitu. Apakah dulu para pemain online misalkan yang bikin Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya gitu, itu promosi ini sekalian. Shopee ya. Shopee yang apakah ada boro-boro orang terdahulu, orang tua gitu. Bahkan teman sekitarnya juga belum tentu dia meyakini bahwa itu adalah bisnis progresif gitu, bahwa itu bisnis prospek untuk kalangan kita hari ini kan gitu. Apalagi orang tua gitu, kan begitu. Karena ya belum ada buktinya, paradigma juga masih seperti itu kan. Karena gimana ya, kalau saya memandang jadi peradaban itu kan satu orang melakukan menular. Kalau satu orang melakukan itu baru karakter ya. Kayak saya bangun pagi sholat, misalkan bangun pagi lari pagi, terus 2 orang lagi melakukan, 3 orang lagi melakukan seperti itu, 4 orang, 5 orang, itu kan jadi kebiasaan, jadilah peradaban, jadilah budaya gitu. Nah, karena budayanya awalnya seperti itu, kalau kita kalkulasikan ya masih banyak budayanya. Kalau sekian hitungan persennya masih banyak budaya atau perspektif masyarakat ya ke arah sana ya. Dan minoriti kreatif, nah di sini ya minoriti kreatif lah yang hadir untuk mewarnai perubahan-perubahan yang baru. Nanti gak sih? Iya. Paham deh di jam gitu ya, gak bisa mempersoalkan, maksudnya ya biarin saja orang tua dengan paham mereka dan paradigma mereka, masyarakat dan paradigma mereka. Toh mereka juga nggak salah, bener juga. Kita salah nggak, bener juga. Karena ya setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orang yang gitu. Tapi sepakat nggak, maksudnya pendidikan itu tidak hanya yang formal gitu, bisa ya di mana aja gitu. Ada pendidikan, ada pengajaran ya. Kalau yang saya pahami, kalau pengajaran itu kan yang transfer ilmu, transfer dari guru ke murid transfer. Tapi kalau pendidikan itu ya malakatan
dignitalamin gitu. Jadi sampai melekat dalam dignitalamin itu dalam karakter Salim ya. Makanya 3 hal itu harus jadi akhlak, harus jadi ilmu gitu. Nah ini yang disebut pendidikan, tidak dengan pengajaran. Kalau pengajaran itu ya pentingnya transfer aja, transferin, tapi tidak menjadi malah melekat gitu, menjadi karakter. Lingkungan ini kan menjadi apa, pendidikan. Contoh dulu Nabi Muhammad kan, apa lingkungannya diperhatikan, bi'ah. Kalau kita lihat dalam Khulasatul Nurul Yakin ya, kalau kita lihat dalam sejarah Nabi di Khulasatul lah yang sering banyak referensi dipakai, itu kan pola asuhnya kan, itu lingkungannya itu kan diperhatikan. Ini bagian daripada edukasi ya, pendidikan itu yang saya pahami, tapi entah ya itu yang saya pahami. Jadi lingkungan aja itu ya bagian daripada pendidikan. Makanya kan al-madrasatul ula ya. Itu sebagai bagian yang tidak bisa terlepaskan dari pendidikan, elemen rumah, lingkungan, sekolah gitu. Ini apa, elemen-elemen yang menjadi karakter, dan itu adalah apa ya, elemen yang membentuk pendidikan kita gitu, maksudnya termasuk lingkungan. Ya sepakat kalau misalkan dikatakan bahwa pendidikan itu formal dan non formal. Jadi bukan, kalau bahasanya bukan formal non formal ya. Terus Sekolah, kalau formal non formal itu sekolah pembelajaran gitu. Kalau pembelajaran formal dan non formal, kalau pendidikan mah kayaknya kalau bagi saya nggak ada formal non formal. Kita bergaul saja itu kan menjadi pendidikan. Kita bermain aja di pendidikan. Jadi gak ada formal non formal kalau bagi saya ya. Kalau pembelajaran ada pembelajaran formal, pembelajaran formal. Gitu. Jadi kayak misalnya aku kayak banyak banget kan kayak teman-teman aku yang udah nikah juga.